Assalamualaikum sahabat sosiologi. Kali ini kita akan belajar tentang globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan. Wah, menarik bukan materinya? Simak videonya ya. Nah, kira-kira apa itu globalisasi? Mari kita simak penjelasannya. Menurut George Richer, globalisasi merupakan serangkaian proses yang melibatkan peningkatan perpindahan orang, benda, dan informasi di seluruh dunia. Jadi, menurutnya, globalisasi itu bukan cuma perpindahan orang dan benda saja, tetapi informasi dari seluruh dunia. Sementara, menurut Anthony Giddens, globalisasi tidak hanya berbicara tentang aspek besar seperti liberalisasi, ekonomi, dan politik. Namun, globalisasi juga berbicara tentang fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, menguatnya ruang ekspresi pribadi dengan semakin intensifnya hubungan antar budaya, norma sosial, kepentingan, dan ideologi antar bangsa. Sepertinya kita juga sudah berkawan ya dengan contoh dari globalisasi menurut Anthony Giddens. Misalnya, kita sering menggunakan jejaring sosial untuk berkomunikasi jarak jauh ya, baik itu antar desa, antar kota, maupun antar negara. Berbeda dengan pendapat dari Douglas Kellner. Nah, menurutnya, globalisasi itu melibatkan pasar kapitalis, seperangkat relasi sosial, dan aliran komoditas yang melewati batas-batas nasional melalui jaringan masyarakat global. Jadi, menurut Kellner ini, bahwa globalisasi itu mencakup atau berkaitan dengan pasar kapitalis di dalam sebuah negara atau di dalam relasi antar negara. Nah, dari beberapa penjelasan globalisasi menurut para tokoh, jadi apa sih globalisasi itu? Jika sahabat sosiologi ingin berpendapat, langsung saja komen di bawah sini ya. Ciri-ciri globalisasi. Yang pertama, meningkatnya interaksi yang melintasi batas-batas negara. Nah, globalisasi membuat interaksi kita bukan cuma antar kota, melainkan sudah antar negara ya, sahabat sosiologi, sehingga dapat dikatakan interaksi kita ini dapat melintasi batas-batas negara. Yang kedua, terdapat persepsi diri yang bersifat transnasional di berbagai ranah seperti media massa. Transnasional itu berkaitan dengan perluasan atau keluar dari batas-batas negara. Jadi, persepsi atau pandangan kita bukan hanya dari sudut negara kita, melainkan jauh lebih luas lagi ya. Yang ketiga, komunitas, tenaga kerja, dan modal semakin tidak terikat dalam satu wilayah. Jelas ya, di sini banyak warga negara Indonesia yang menjadi pekerja di negara asing. Begitu juga sebaliknya. Yang keempat, meningkatnya kepedulian terhadap bahaya ekologi global. Nah, dengan meningkatnya bahaya global warming, maka banyak komunitas-komunitas tertentu yang semakin peduli terhadap lingkungan. Kemudian, yang kelima, industri budaya global berkembang pesat. Jelas ya, globalisasi itu kan melintasi batas-batas negara. Sehingga budaya kita maupun budaya asing itu dikenal oleh antar negara, bukan cuma di dalam negara kita saja.
Hal inilah yang menyebabkan industri budaya global berkembang pesat. Kemudian yang terakhir, meningkatnya kekuasaan aktor, institusi, dan kesepakatan transnasional. Jelas di dalam globalisasi juga adanya suatu kekuasaan aktor. Dampak globalisasi bagi kehidupan. Dampak positif dalam bidang ekonomi. Yang pertama, negara dapat memenuhi kebutuhan hidup rakyat melalui perdagangan internasional. Dalam hal ini, adanya pertukaran barang dan jasa sehingga apa yang tidak ada di negara kita, kita bisa dapatkan melalui perdagangan internasional tersebut. Yang kedua, transfer teknologi produksi dari negara maju. Nah, dengan adanya globalisasi, kita dapat merasakan bahkan memiliki alat-alat ataupun teknologi canggih dari negara maju. Kemudian, yang ketiga, memperluas mangsa pasar bagi produksi dalam negeri. Karena dalam globalisasi terdapat perdagangan internasional, jadi produk-produk lokal pun dapat dipasarkan ke berbagai penjuru dunia. Hal inilah yang mengakibatkan luasnya pangsa pasar dalam negeri. Kemudian yang keempat, menambah sumber devisa negara. Jelas ya, dengan adanya globalisasi, maka dapat menambah sumber devisa negara. Dampak negatif dalam bidang ekonomi. Yang pertama, industri kecil yang lemah tidak mampu bersaing dengan industri besar. Nah, karena pesaingnya dari berbagai penjuru negara, sehingga industri kecil atau industri lokal yang lemah tidak mampu bersaing dengan industri-industri yang lebih besar. Kemudian, yang kedua, terjadi pembagian kerja dunia di mana negara barat menjadi investor, sementara negara berkembang menjadi pekerja di negaranya sendiri. Ini terjadi di Indonesia ya, di mana banyak warga negara kita yang menjadi pekerja maupun menjadi buruh di negaranya sendiri. Yang ketiga, pilihan barang yang meningkat membuat masyarakat semakin konsumtif. Nah, kondisi ini juga sangat terlihat di negara kita ya, di mana masyarakat semakin konsumtif. Kemudian yang keempat, negara negara berkembang cenderung bergantung pada investasi asing. Dampak positif dalam bidang sosial budaya. Yang pertama, budaya lokal mulai dikenal dunia. Nah, bukan cuma budaya-budaya luar yang masuk ke negara kita, namun dengan adanya globalisasi, budaya negara kita juga semakin dikenal oleh dunia. Kemudian yang kedua, masyarakat dapat mengenal berbagai kebudayaan asing. Dapat terlihat dari berbagai budaya asing yang masuk ke negara kita ya, sehingga masyarakat Indonesia semakin mengenal budaya-budaya asing tersebut. Yang ketiga, kehidupan masyarakat semakin maju. Dampak negatif dalam bidang sosial budaya. Yang pertama, culture shock, di mana masyarakat merasa gegar terhadap budaya baru, sehingga merasa tidak dapat bergantung pada budaya aslinya. Nah, dapat diartikan bahwa masyarakat merasa kebingungan karena banyaknya budaya asing yang masuk, sehingga mereka tidak dapat lagi bergantung pada budaya asli. Kemudian yang kedua, culture lag atau ketimpangan budaya. Pertumbuhan budaya yang semakin cepat ini tidak diimbangi dengan penguatan nilai-nilai dari budaya sendiri.
sehingga terjadilah ketimpangan budaya. Yang terakhir, etnosentrisme, yaitu sikap memandang budayanya lebih baik. Nah, kira-kira di masyarakat kita masih terdapat etnosentrisme enggak ya? Jika ada yang ingin berpendapat, langsung saja komen di bawah sini ya. Dampak positif dalam bidang politik. Yang pertama, mendorong pemerintah mewujudkan good governance atau pemerintahan yang baik. Kemudian, yang kedua, meningkatnya hubungan diplomatik antar negara. Nah, karena banyaknya kerjasama antar negara, maka hal ini dapat meningkatkan hubungan diplomatik. Kemudian yang ketiga, meningkatnya dukungan atau partisipasi aktif untuk menciptakan perdamaian dunia. Dampak negatif dalam bidang politik. Yang pertama, negara berkembang cenderung mengikuti kemauan negara maju. Kemudian yang kedua, kebijakan yang telah disepakati internasional sering tidak sesuai dengan ideologi negara berkembang. Nah, jelas ya, kebijakan yang diambil berdasarkan sudut pandang internasional artinya tidak mengacu pada nilai-nilai dari negara yang bersangkutan, sehingga hal tersebut sering tidak sesuai dengan ideologi dari negara yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga, konflik antar negara terkait kepentingan politik. Oke, sahabat sosiologi, sampai di sini dulu materinya. Semoga bermanfaat. Video selanjutnya, kita akan membahas tentang berbagai permasalahan sosial akibat pengaruh globalisasi. Tunggu video selanjutnya ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.